Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini, tepatnya jam 11 malam, kita akan ngebahas terkait pertanyaan yang udah kalian tanyakan di akun komentar di akun YouTube kakak. Dan di sini ada 142 komentar. Yang pasti dari 142 komentar itu kita akan filter pertanyaan kalian yang bisa kakak jawab dan info yang mungkin bisa kakak sampaikan ke kalian. Sebelumnya kakak minta maaf, semisalkan dari pencahayaannya kurang bagus, dari kalimat yang kakak sampaikan kurang jelas, dan kelihatan kumel karena ini udah jam 11 malam dan kakak baru selesai dinas langsung bikin video juga, belum lagi nanti ngeditnya. Dan yang pasti untuk teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, jangan lupa di like, comment, share, terutama subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Dan lagi-lagi kakak apresiasi buat teman-teman semuanya yang sudah komentar di akun YouTube kakak. Yang kakak salut adalah kalian sangat aktif untuk berdiskusi. Yang pertama teman-teman, jadi yang pertama itu kakak ngasih pin di komentar kakak sendiri. Ini buat teman-teman juga, khususnya nanti untuk yang tahun 2021, misalkan ada pembukaan lagi. Jadi di sini kakak nanya, hai teman-teman semuanya, mau nanya di sini ada nggak ya yang matanya minus lebih dari 2 tapi lolos tes kesehatan? Dan kakak menjawab lagi, ini bukan untuk dilaporkan atau apapun ya, tetapi ini untuk data pribadi kakak karena adik kakak yang paling kecil itu mau masuk ke SCTD. Kakak punya adik perempuan dan dia pin masuk ke SCTD. Mohon bantuannya untuk semoga dilancarkan dan dimudahkan kita semuanya. Dan jawabannya, alhamdulillah nggak minus kak. Oke. Asal pas dites nanti hurufnya masih agak kelihatan, kayaknya nggak masalah. Oke. Ada teman saya yang lolos kak. Oke. Hafalin aja bang hurufnya dan lain-lain. Oke. Siap izin menjawab. Saya minus 2 lebih tes kesehatan kemarin, lolos kak. Alhamdulillah. Doakan supaya saya lolos psikotes dan wawancara tahun ini. Amin. Kita doakan supaya lolos. Teman saya banyak kak yang matanya minus tapi lolos. Oke. Jadi gitu teman-teman. Memang sebenarnya ya yang kakak sampaikan itu mata minus adalah dari 1,5 sampai dengan 2 itu yang masuk toleransi. Tapi kembali lagi yang pernah kakak sampaikan, yang namanya tes kesehatan itu bukan hanya kamu ditesnya mata doang, itu ada banyak lagi rangkaian tes-tes yang harus kalian jalani. Semisalkan ada salah satu kekurangan dari tubuh kalian, yaitu masih bisa ditoleransi karena ibaratnya tubuh kalian yang lain itu sehat gitu loh, kalian hanya kekurangan dari mata aja, ibaratnya seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman sudah menjawab, dan semoga siapa tahu ada yang nonton di tahun 2021 ini bisa membantu kalian. Lalu ada yang bertanya lagi dari Sidik Rahman, untuk penilaian Pantuhir itu seperti apa ya kak? Apakah 40% SKD, 60% SKB, atau seperti apa kak? Nanti kakak akan bahas di sesi-sesi akhir ya. Lalu selanjutnya dari Edward, izin bertanya kak, nilai apa saja yang masuk dalam penilaian Pantuhir kak? Oke, dari Sofyan Rahardian, izin bertanya lagi kak, kan di STTD itu ada Polbit Pusat dan Polbit Pemda. Apakah kalau terjadi kekosongan di Polbit Pemda itu hanya diisi oleh pendaftaran Pemda lainnya, atau Polbit Pusat bisa mengisi ke kuota Pemda yang kosong tadi kak? Terima kasih. Lalu di sini ada beberapa jawaban dari teman-teman yang tahu juga informasinya. Oke, ini versi kakak pribadi teman-teman. Kalau dari versi kakak pribadi adalah untuk dari pusat ke Pemda itu setahu kakak belum ada, dan kakak pun belum ngedengar ceritanya seperti itu. Tapi kalau dari Pemda ke Pemda itu ada teman-teman, karena kakak tahu orangnya siapa. Nah contoh ya, kakak punya adik dari Bogor, dia mendaftar di jalur pola pembibitan daerah ya, Pemda. Harusnya kan dia lulus, pada saat lulus dia masuk ke Kabupaten Bogor lagi atau Bogor. Tetapi karena Kabupaten Bogor dan kotanya sudah penuh, akhirnya dia dialihkan ke Kalimantan teman-teman. Jadi kalau daerah ke daerah bisa, tapi kalau dari pusat ke daerah kakak belum tahu informasinya. Karena banyak banget nih yang nanya, kak sistem penilaiannya seperti apa? Ini paling banyak sih didominasi dengan pertanyaan seperti itu. Untuk teman-teman sekali lagi nanti akan ada di sesi-sesi akhir ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan dari M Husni. Assalamualaikum kak, maaf mengganggu, izin bertanya, misalkan sampai Pantuhir sisa 8 orang untuk Polbit daerah, sedangkan kuotanya hanya 3, kira-kira itu 5 orang tadi sisanya bisa jadi taruna semua atau tidak ya kak? Kan katanya kuotanya sudah penuh, bisa dilempar ke daerah atau sekolah lain, terima kasih. Lalu ada balasan dari Fatahillah Sihab, izin menjawab, yang diambil yang nilainya bagus aja, gak sepenuhnya diambil dan dilempar, terima kasih. Oke, jadi untuk Fatahillah itu kurang lebih benar. Jadi kalaupun ada 8 orang yang masuk ke Pantuhir akhir dan misalkan yang dibutuhkan 3, misalkan dari 8 orang itu tidak ada yang lolos atau nilainya kurang semua, otomatis dia akan
akan diisi dari daerah lain teman-teman. Walaupun kalian ada sisa 8 orang, buat apa diterima tapi misalkan nilainya kecil, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kemungkinan juga misalkan jika kalian nilainya bagus, otomatis bisa jadi kalian akan dilempar ke jurusan yang lain dalam satu STTD, ibaratkan seperti itu, atau dalam satu sekolah yang kalian tuju lah, intinya seperti itu. Jadi tetap yang diambil adalah dengan nilai yang baik teman-teman, atau nilai yang bagus. Lanjut ke pertanyaan dari FR Motor Vlog. Pantohir bang, sama kasih motivasi bagi yang nggak lolos tahun ini. Oke, untuk Motor Vlog, kalau menurut kakak pribadi, ini bukan akhir dari segalanya. Semua pernah gagal, tapi kegagalan kalian ini adalah kegagalan yang bijaksana, dalam arti kalian tahu, kalian sudah berusaha seperti itu. Dan jika kalian gagal pun nantinya, itu bisa jadi pengalaman kalian pribadi. Jangan diambil pusing, jangan diambil stres. Karena sekarang udah bulan Oktober ya. Nanti di tahun 2021, di bulan Mei, itu akan dibuka lagi pendaftaran untuk calon tahun 2021 teman-teman. Jadi waktunya nggak terlalu lama kalian untuk menunggu, tapi memang butuh kesabaran yang ekstra, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang menurut kakak ini sangat menarik dari Gerian Fernando. Kak izin bertanya, kalau kuota di daerah kurang, masih ada sistem gugur nggak? Terima kasih. Langsung dijawab nih sama Mr. Fox. Kayaknya gue pernah denger nih, kalau kuota kurang biasanya langsung diisi catar jurusan lain yang memenuhi syarat plus kuota jurusan yang dia penuhi atau kalah bersaing, kurang lebih seperti itu. Lalu dibalas lagi. Itu aja baca di artikel Google yang belum tentu benar atau enggak. Soalnya rata-rata ada kurang lebih 70 peserta yang memilih jurusan yang sama di sekolah pilihan gua, termasuk jurusan sepi peminat. Dibalas lagi sama Gary, nah iya kak, saya juga jurusan yang termasuk sepi peminatnya. Ya, langsung kakak jawab ya. Untuk Gary Fernando, misalkan di satu jurusan itu menerima 72 orang di satu jurusan teman-teman ya. Dan yang sampai lolos itu hanya misalkan ada 50. Berarti 20-nya kurang nih. Nah, kira-kira maksudnya ada gugur lagi nggak nih yang untuk 50 orang ini? Itu jelas ada teman-teman. Makanya kenapa ada surat pernyataan pindah prodi dengan alasan yang seperti itu tadi. Masih banyak jurusan yang totalnya 70, ternyata sampai Pantohir hanya ada 50 misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti bisa saja diisi dari satu sekolah yang kalian tuju atau itu diambil dari sekolah lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ya akan terjadi, dan tetap itu akan ada sistem gugur teman-teman, walaupun kalian sisa sedikit orangnya. Lalu ada yang bertanya juga, minta doanya saja kak supaya bisa jadi taruni perhubungan tahun ini. Oke, kita sama-sama doakan ya supaya bisa lolos jadi taruni tahun ini, amin. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Raden Ayu Puspita teman-teman. Kapan kira-kira keluar kelulusan Pantohirnya kak, katanya. Oke, dijawab oleh Ari Irham sekitar tanggal 26 Oktober. Nanti ditunggu saja, misalkan tanggal 26 Oktober benar atau tidaknya, ya bersyukur di tanggal 26 bisa tepat waktu. Tetapi kemungkinan juga biasanya suka agak ngaret-ngaret sedikit, karena kan jumlah yang ini kan harus benar, datanya harus valid gitu ya. Dan informasi yang bisa kakak sampaikan juga kepada kalian adalah untuk nilai atau kelulusannya itu masih dirapatkan teman-teman. Jadi sampai hari ini belum fix, datanya belum bisa disampaikan ke teman-teman semua kayak gitu. Jadi bersabar aja buat teman-teman ya. Lalu pertanyaan dari Arifal Hidayat, izin bertanya kak, apakah MTK dan fisika harus bisa agar bisa masuk ke PPI Curug, dan nilai rapot mempengaruhi nggak kak? Ya, kalau menurut kakak MTK dan fisika harus bisa, karena nanti kalau kalian masuk ke semua sekolah kedinasan termasuk PPI Curug itu akan ada tes TPA di mana ada MTK dan fisikanya. Lalu nilai rapot sudah pasti mempengaruhi di tahap-tahap awal administrasi terutama itu. Jadi banyak banget nih teman-teman udah pada tahu ya, saling mengingatkan, saling ngasih info, bagus nih. Jadi sebenarnya kakak nggak perlu jawab lagi sih, cuman biar ada pembahasan jadi kita jawab sama-sama gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mupeli Move. Peluang PL dan PA apakah sama atau dibedakan nggak? Lalu dijawab lagi, sama, diketawain aja. Izin menjawab, PL diutamakan. Kalau PL terkena nilai gugur dan tidak ada sisa lagi, maka PAL dengan nilai tertinggi akan mengisi kekosongan. That's right, itu benar banget teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi udah kejawab ya, nggak perlu kakak jawabin lagi nih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Nakama Mugiwara Crew. Izin tanya kak, kalau dinyatakan lulus, apa kegiatan yang harus disiapkan
Untuk selanjutnya Kak, terima kasih. Yang harus disiapkan udah pasti perlengkapan kalian selama kalian nanti mengikuti basis, biasanya di Surabaya atau di Bandung, dan perlengkapan lainnya yang nanti akan ada di pengumuman ketika kalian dinyatakan lulus teman-teman. Jadi sabar aja, tunggu informasi selanjutnya akan ada nanti di sana. Lalu pertanyaan dari Tracy Fitri Ramadhani, izin bertanya Kak, di dalam D3 Manajemen Transportasi Jalan STTD Bekasi ada mata pelajaran apa aja ya Kak? Apakah ada fisika, MTK, dan bahasa Inggris? Kakak izin bantu jawab. Untuk semua jurusan yang ada di STTD itu nantinya akan ada pelajaran MTK, fisika, dan bahasa Inggris. Tapi itu hanya di semester 1 teman-teman. Dan kalau nggak salah sampai semester 2. Sampai semester 2 itu masih ada. Dan seterusnya itu nanti sudah menjurus ke sesuai dengan jurusan kalian. Misalkan kalian tentang manajemen transportasi jalan ya, kalian tetap nanti akan belajar seperti itu. Begitu juga yang perkeretaapian. Nanti kalian akan belajar tentang perkeretaapian seperti itu. Lalu pertanyaan bagus nih dari Andika Ramadhani. Mau tanya Kak, kalau udah diterima jalur Polbit, biaya awal masuk apakah boleh dibayar cicil? Terima kasih. Lalu dia menjawab dari Fatahillah Shihab, tidaklah. Dari awal wawancara kan ditanya apakah sanggup. Nah, oke. Sepengalaman kakak ya, ini sepengalaman kakak. Kebijakan jika boleh dicicil atau tidak itu tergantung dari sekolah masing-masing yang kalian tuju, teman-teman. Semisalkan kalian dirasa kalian itu tidak sanggup untuk bayar full, kalian bisa koordinasi langsung kepada pihak panitia atau sekolah kalian yang kalian tuju. Nanti kalian mungkin akan diajak diskusi kenapa tidak bisanya, kenapa harus dicicil dan lain-lain. Nanti dari pihak sekolah biasanya akan memberikan solusi. Itu sih yang kakak tahu, tapi tergantung dari sekolahnya masing-masing terutama ya. Mungkin ini bisa menjawab dan kalian bisa coba lakukan ke sekolah yang kalian tuju. Oke teman-teman, Kak, ini penting banget. Prospek kerjanya lebih tinggi mana dan lebih enak mana, Polbit atau reguler? Yang bisa kakak sampaikan nih. Ini banyak nih, ada 9 komentar. Kalau kalian Polbit, otomatis kalian tidak pusing dan tidak bingung lagi nanti akan kerja di mana. Itu udah jelas yang pertama. Dan kalian akan mengikuti gaji atau kisaran sesuai dengan yang sudah ditentukan dari pemerintah, gaji PNS seperti itu. Nah, kalau reguler, nanti setelah lulus kalian harus mencari atau mendaftar lagi ke perusahaan atau BUMN, BUMD yang kalian tuju. Jadi kalian nanti akan harus ikut tes lagi, kurang lebih seperti itu. Lalu ada balasan lagi. Tapi katanya kalau kerja di BUMN atau perusahaan gitu gajinya lebih gede Kak, atau sama aja. Gaji gede relatif dari posisi jabatan kalian teman-teman. Nah, misalkan kalian ngambil reguler, terus kalian pingin ke perusahaan A, terus kalian daftar, kan belum tentu juga kalian masuk ke perusahaan itu, ya kan? Tetapi kalau kalian ngambil yang Polbit, itu kalian udah jelas setelah lulus kalian akan menjadi PNS dan kalian nggak pusing lagi, gua harus kerja di mana, di perusahaan mana, kurang lebih seperti itu dong. Dan untuk gajinya yang tadi kalian sampaikan, tergantung resiko kalian masing-masing dalam bekerja. Kalau kalian kalau kalian kerjanya di kantoran aja ya mungkin akan gitu-gitu aja, kurang lebih seperti itu. Intinya, kalau kalian jalur reguler, kalian harus berkompetisi lagi dengan diri kalian dan juga dengan teman-teman kalian yang sama-sama menempuh jalur reguler, teman-teman. Tetapi, kakak bisa simpulkan, Polbit dan reguler itu balik lagi ke rezeki kalian dan fashion kalian, teman-teman. Kenapa sih kakak bilang rezeki dan fashion kalian? Karena gini, kalau kalian daftar ke Polbit, sudah pasti kalian kemungkinan besar ya kalian orang yang beruntung dan cerdas. Karena kalian bisa lulus di tahap tes SKD CPNS itu dan yang reguler kan dia tidak mengikuti tes SKD itu. Nah, itu jatuhnya rezeki dan passion. Nah, passionnya ini kalau kalian menjadi PNS ya kalian akan masuk kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, kerja di kantoran. Tapi kalau kalian reguler, mendaftarnya di jalur reguler ya, yang tadi kakak bilang, jalur reguler, masuk ke perusahaan, otomatis kalian harus siap dengan prosedur dari perusahaan tersebut. Misalkan kalian kerjanya shift-shiftan, ke lapangan, panas-panasan dan lain-lain. Itu kurang lebih kenapa sih banyak banget yang milih Polbit daripada reguler? Karena memang tipikal kerjanya akan berbeda nantinya, seperti itu. Dan ini adalah mungkin sesi yang kalian tunggu-tunggu terkait penilaian apa aja yang ada di sistem Pantukir yang ada di sekolah kedinasan ini. Ya, menurut informasi yang kakak dapat, baru aja tadi pagi kakak coba cari tahu informasinya. Kurang lebih konteksnya seperti ini, teman-teman. Selamat pagi, Kak. Salam sejahtera. Kak, izin bertanya, jika ada info terbaru, mohon diinfokan terkait gambaran penilaian Pantukir tahun ini, Kak. Lalu dijawab, selamat siang, Ted. Siap. Untuk rapat, belum ada, Ted. Kebijakan semua masih menunggu hasil rapat. Jadi, kita bisa simpulkan, untuk Pantuhir ini, sampai hari ini, itu masih dirapatkan. Karena menyangkut banyak orang.
dan datanya pun harus valid kan. Jadi memang butuh kesabaran ekstra buat teman-teman. Jadi sabar dulu. Insya Allah akan rilis dengan nilai yang baik dan akurat, yang pasti seperti itu. Oke, lanjut. Jadi aku coba dulu cari info ke sekretarisku di Pencatar, di kantorku katanya. Dan kebetulan ini adalah alumni STD juga, dia senior kakak dan dia juga penjabat di daerahnya. Terus kakak jawab, siap kak, terima kasih, mohon infonya ya kak. Gak lama kemudian dibales teman-teman. Sementara hasil rapat belum ada perubahan, masih sama seperti yang kemarin, yaitu nilai SKD 60%, wawancara 15%, samapta 25%. Ini yang mungkin akan terjadi nanti di nilai pantuhir teman-teman, karena informasinya belum ada perubahan. Jadi buat teman-teman, misalkan ada yang gagal nantinya, coba kalian dikoreksi lagi. Atau kalian ingat-ingat lagi, catat nilai SKD kalian berapa, wawancara kalian itu pada saat tes kemarin ada yang salah-salah nggak sih, atau ada yang kurang-kurang nggak sih. Itu bisa jadi bahan introspeksi diri kalian masing-masing. Dan yang terakhir, samapta teman-teman. Jika dari samapta ini ada yang gagal, atau jika di samapta ini ada yang kurang-kurang, itu bisa jadi bahan koreksi kalian. Tetapi ini nilai atau penilaian pantuhir yang mungkin terjadi dan bisa saja terjadi. Mungkin itu aja kesimpulannya, kalian udah tahu ya, tidak ada perubahan. Belum ada perubahan dari tahun kemarin dan rapatnya pun sampai saat ini belum selesai. Informasinya 60% SKD, 15% wawancara, 25% samapta teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini bareng-bareng. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan apa yang kakak sampaikan bisa menjadi berkah juga buat kakak dan kalian juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang pasti. Kalau sudah subscribe, kakak doakan untuk kalian dilancarkan dan dimudahkan masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Salam buat orang tua kalian. Misalkan kalian, kakak lupa nih, misalkan kalian lulus nanti, apa yang mau kalian ucapkan kepada kakak? Semisalkan kalian lulus, kalian mau bikin story tentang kakak, terima kasih, atau kalian mau DM kakak, ngucapin terima kasih, insya Allah kakak terima DM atau ucapan kalian. Nanti misalkan kalian ada yang nge-DM kakak, insya Allah juga kakak akan repost sebagai tanda kakak apresiasi kepada kalian karena kalian sudah lulus gitu. Dan kakak harap misalkan nanti kalian sudah lulus, kita bisa ketemu, kita bisa sharing-sharing. Dan seperti tahun lalu kakak sudah pernah bilang juga, kalau kalian masuk STD terutama Matra Darat, ya kalian saudara sama kakak. Kurang lebih seperti itu aja, biar kalian tahu juga kekeluargaan di STD dan ikatan alumni itu sangat kuat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time.